Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Apriani, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SD Negeri 1 Sukadana Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan fasilitator Bapak Reno William Swikan dan pengajar praktek Bapak Harimurti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, saya akan merefleksikan diri saya ke dalam 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penasaran dengan jawaban saya? Mari ke slide berikutnya, cekidot. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwasanya yang pertama, guru mendominasi jalannya proses pembelajaran. Sebagaimana seperti yang saya alami bahwa guru akan menguasai jalannya pembelajaran. Peserta didik menjadi pasif, sehingga pembelajaran tidak berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik harus duduk rapi, tertib, dan pandangan lurus ke depan. Seakan-akan peserta didik hanya akan mendengarkan ceramah dari guru. Yang ketiga, pendidikan tidak harus berhamba pada peserta didik. Maksudnya adalah, seorang guru tidak harus melayani, bahkan menyediakan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian ice breaking serta reward itu tidak terlalu penting. Padahal dugaan-dugaan saya tersebut tidak benar. Maka setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak perubahan-perubahan yang saya alami seperti pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik, di mana guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik adalah sebagai subjeknya, di mana dia lebih mendominasi pada jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam serta kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa anak terlahir sudah dibekali dengan kemampuan dan keunikannya masing-masing. Kemampuan anak yang satu tidak sama dengan kemampuan anak yang lainnya. Sehingga kita sebagai pendidik hanya mengarahkan kemampuan anak tersebut guna mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, pemberian ice breaking sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang keempat, pemberian reward juga tidak kalah penting. Karena dengan adanya pemberian reward tersebut, pembelajaran akan lebih menyenangkan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, guru itu juga harus bisa ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Apa itu ngerti? Ngerti dalam arti memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada anak. Di dalam pendidikan budi pekerti, anak diberi pengertian tentang perbuatan baik dan buruk. Selain itu, anak juga diajarkan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, ngerasa. Rasa itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan merasakan tentang pengetahuan yang akan diberikan kepada anak. Kira-kira nih, di dalam materi yang akan diberikan ke anak-anak nanti, kita sudah paham betul apa belum dengan materi tersebut? Dan yang terakhir adalah ngelakoni. Ngelakoni berarti mengerjakan setiap tindakan, serta berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Sebagai contoh, ketika kita menyuruh anak untuk memungut sampah, kita harus terlebih dahulu memberikan contoh. Jadi kesannya bukan kita menyuruh, tetapi lebih ke mengajar. Dengan begitu, anak lebih senang untuk melakukannya. Setelah saya merasakan beberapa perubahan, maka saya harus apa nih? Yang pertama, harus memahami bahwa pendidik adalah seorang petani. Sebagai seorang petani, kita harus mampu menyiapkan lahan, memberikan pupuk, serta merawat tanaman kita. Tanaman kita itu tidak lain adalah peserta didik.
Dan yang kedua, melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, bakat, serta minat peserta didik guna mengetahui karakter masing-masing peserta didik. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti 3S. Salam, senyum, dan sapa. Ada juga pembiasaan sholat zuhur berjamaah, serta pembiasaan dalam menaati tata tertib di sekolah seperti menggunakan seragam lengkap dan mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Yang terakhir, memposisikan diri sebagai fasilitator, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Baiklah Bapak Ibu semua, itu tadi adalah refleksi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.